Anda harus berhati-hati di dalam mencari teman atau mitra untuk dalam berbisnis. Jika tidak hati-hati, jangan-jangan nanti Anda kecewa karena salah memilih teman atau mitra bisnis. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Di dalam berbisnis, kita memerlukan teman berbisnis yang lebih dikenal dengan mitra usaha atau mitra untuk kita bekerja sama di dalam berbisnis. Bisa jadi bekerja sama dalam suatu bisnis di dalam permodalan. Karena modal kita kurang, kita ajak teman kita ajak kawan untuk bekerja sama di dalam berbisnis. Sehingga dengan mengumpulkan modal dari beberapa orang teman, rencana bisnis yang akan kita lakukan bisa dijalankan. Tetapi apakah perlu berhati-hati di dalam mencari teman bisnis, di dalam mencari mitra bisnis atau mitra untuk bekerja sama di dalam berbisnis? Tentu saja sangat perlu, sebab tidak sedikit lagi kita mendengar para pebisnis kecewa karena salah di dalam memilih teman bisnis. Kadang-kadang teman bisnis diam-diam membawa uang perusahaan kabur, hilang entah kemana. Dan kadang-kadang teman bisnis juga tidak segan-segan memusuhi kita karena dia menginginkan hasil dari perusahaan yang dijalankan bersama, dia menginginkan untuk dia saja. Kali ini Arsen lagi persiapan untuk lomba 17 Agustus pertandingan basket. Sebelum berangkat, kita siap-siap dulu pasang atribut kemerdekaan. Wah, Arsen semangat banget nih ikut perayaan 17-an. Sebelum itu, kita mau merayakan kemerdekaan dengan es krim walls. Es krim wall populer ini kesukaan Arsen banget nih, dan pastinya disukai banyak orang juga. Kesukaan aku, es krim wall Fast Max coklat. Merayakan 17-an Agustus dengan es wall sesuatu yang istimewa juga ya. Tidak hanya tentang kemeriahannya saja, tapi momen kebersamaan kita juga menjadi momen berharga di 17 Agustus kali ini. Selanjutnya, es krim Pendel Pop Rainbow. Es krim Pendel Pop Rainbow yang aku suka dari zaman kanak-kanak, ternyata sekarang anakku pun juga happy banget rasanya bisa merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan momen kebersamaan bersama anakku dan bersama es krim walls. Yuk rayakan momen kemerdekaan 17 Agustus dengan es krim walls. Kadang-kadang teman bisnis ini egonya bukan main. Apa yang diinginkannya harus terlaksana, harus dikabulkan oleh teman yang lain. Sehingga susah jadinya kita berteman dengan orang seperti ini. Karena itu berhati-hatilah di dalam mencari teman bisnis, di dalam mencari mitra usaha. Ada 3 hal yang ingin saya ungkapkan di sini yang perlu diperhatikan di dalam mencari atau menjadikan seseorang untuk teman bisnis atau mitra usaha kita sebagai seorang pengusaha atau seorang pebisnis. Yang pertama yang perlu diperhatikan di dalam mencari teman bisnis, jangan sampai kita berteman bisnis dengan orang yang egois.
Kenapa demikian? Karena seperti kita singgung tadi, orang egois ini kalau kita jadikan teman bisnis, nanti kita akan kewalahan oleh sifat egoisnya itu. Dia menganggap dia yang paling hebat. Kalau kaya, dia menganggap yang paling kaya. Kita yang lain itu di bawah dia. Kalau untuk strategi bisnis, dia menganggap dia yang paling hebat. Untuk segala-galanya dia yang paling hebat. Sehingga kalau ada rapat, apapun yang dikemukakannya dalam rapat itu harus kita terima. Kalau kita tidak menerima usulannya, karena mungkin teman-teman lain tidak setuju atau mungkin kurang pas dengan bisnis yang sedang dijalankan, dia marah, dia tidak mau tahu, pokoknya terima. Jadi hindarilah teman bisnis orang yang egois. Selanjutnya, hati-hati mencari teman bisnis agar jangan sampai kita mendapatkan teman bisnis orang yang sombong. Orang sombong ini hampir setali dua uang dengan orang egois tadi. Orang sombong ini kadang-kadang dia, kalau kita jadikan teman bisnis, jika kita berbisnis di suatu tempat, taruhlah kita mendirikan toko di suatu tempat atau mendirikan perusahaan atau berusaha di suatu tempat. Kecenderungan orang yang sombong ini menjadi kebencian orang di sekitar tempat kita berusaha itu. Dia di sana kadang-kadang membagak saja. Dia di sana kadang-kadang kasar saja mulutnya kepada masyarakat setempat. Sehingga orang menjadi miring melihat perusahaan kita. Kalau masyarakat di tempat kita berusaha sudah membenci perusahaan kita, itu kita akan kemungkinan kemari susah jadinya. Yang anehnya, orang yang bersifat sombong ini dia tidak pernah menyadari ada kelemahan dia. Dia tidak pernah menyadari kesombongan dia. Dia bangga dengan kesombongannya. Mungkin dia sombong karena orang tuanya kaya. Dia banyak uang, maka dia mau bermitra dengan kita dengan mengambil uang orang tuanya. Bisa jadi karena memang dia punya usaha, karena uangnya ada, dia mau bermitra dengan kita. Tetapi karena dia sombong, maka kita jadi susah bermitra dengan dia. Kalau orang membenci dia, tentu otomatis orang telah membenci kita pula, karena kita teman usaha dia. Ini yang susahnya kalau kita berteman dengan orang sombong. Orang sombong ini hampir sama dengan orang egois tadi. Dia tidak ada kekurangannya menurut dia. Di daerah manapun dia yang merasa paling hebat, orang di sana bodoh semua. Dimanapun dia yang merasa paling bagak, orang di sana takut semua. Di mana-mana dia merasa ada yang paling dari segala yang paling. Karena itu kita akan kewalahan kalau sempat mendapatkan teman bisnis atau mitra usaha orang yang sombong. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai memilih teman bisnis atau mitra usaha orang yang sombong. Selanjutnya, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita memilih teman bisnis atau mitra usaha orang yang pelit. Ini berbahaya juga. Kalau orang pelit, orang kikir yang menjadi teman usaha kita, wah, kita akan kewalahan. Dia maunya kalau membagi banyak untuk dia, sedikit untuk yang lain.
kalau dapat untung usaha yang kita kerjasamakan dengan dia, untuk dia dulu, untuk yang lain nantilah. Kalau akan menyetorkan modal, dia yang paling sedikit, ada aja alasannya, nantilah saya sedang susah kali ini, setor saja dulu yang lain, saya nanti, atau pinjam saya uang kamu dulu, nanti saya bayar. Lama-lama tidak dibayar. Pokoknya dia akan berusaha untuk tidak keluar modalnya. Kalaupun keluar modalnya paling sedikit ya, yang lain banyak. Ini susahnya kalau kita berteman bisnis dengan orang kikir, dengan orang pelit. Ini susahnya. Dia tidak mau keluar modalnya sama dengan teman-teman sesama bermitra usaha dengan dia. Kalau orang Padang bilang, orang seperti ini sama dengan orang yang punya sifat terhimpit, dia ingin di atas, terkurung dia ingin di luar. Kalau untuk yang sifatnya mendatangkan keuntungan dengan dia duluan itu. Tapi kalau sifatnya yang akan membuat uang keluar dari dia, dia belakangan. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai Anda mendapatkan teman bisnis yang 3 macam tadi. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang sukses yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan DB Channel juga mengharapkan pemirsa yang punya profesi sebagai pebisnis mendapatkan teman yang baik di dalam berbisnis, sehingga bisnis pemirsa selalu lancar dan berkembang. Dan DB Channel juga mohon subscribe channel ini sehingga DB Channel selalu dapat mendatangi Anda setiap waktu. Dan tolong juga share kepada teman sebanyak-banyaknya. Jika pemirsa merasa konten ini ada manfaatnya. Dan juga DB Channel mohon tolong beri komentar di bawah ini. Sebab komentar pemirsa DB Channel banyak sekali manfaatnya bagi pemirsa yang lain. Semoga apa yang kita lakukan di sini diberi pembalasan berupa pahala yang berlipat ganda dan berupa kelancaran dalam kita menjemput rezeki Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses dari DB Channel dan salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.